Bab 2541 sampai bab 2544. Ma-Lan berdiri di pinggir jalan di pintu keluar bandara dan terus menelepon Xiao Changkun, tapi dia tidak pernah tersambung. Dia mengutuk, "Xiao Changkun sialan ini, aku tidak tahu di mana dia meninggal, dia belum menjawab panggilanku." Xiao Churan bertanya padanya, "Bu, apakah kamu yakin kamu sudah memberitahukannya waktu dengan jelas?" Ma-Lan marah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja saya sudah menjelaskan kepadanya. Dia juga berjanji kepada saya di telepon. Siapa yang tahu mengapa dia belum muncul dan belum menjawab telepon? Itu benar-benar tidak dapat diandalkan." Xiao Churan juga buru-buru berkata. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Changkun, tapi panggilan itu memang tidak dijawab seperti yang dikatakan Ma-Lan. Dia berkata dengan ekspresi sangat gugup, "Ayah, dia pasti mengalami kecelakaan. Ini bukan waktunya tidur sekarang. Mengapa saya tidak bisa menelepon?" Ye Chen dengan cepat menasihati, "Sayang, Don, jangan dipikir-pikir. Ayah dalam keadaan sehat. Jika ada kecelakaan, mungkin saja dia sedang tidur. Menurutku sebaiknya kita pulang dan melihat-lihat dulu." "Ya," Xiao Churan berkata dengan penuh semangat. "Persetujuan, cepat pulang. Jika ayah tidak ada di rumah, kami akan keluar dan mencarinya. Jika tidak berhasil, hubungi polisi." Ma-Lan di samping berkata dengan sangat tidak senang, "Pergi pulang? Bagaimana kita bisa pulang? Ayahmu tidak mengemudi untuk menjemputnya. Bagaimana kita bisa kembali?" Xiao Churan berkata tanpa sadar, "Ayo naik taksi kembali." Naik taksi. Ma-Lan berkata dengan ekspresi berlebihan, "Ibumu dan aku juga seorang selebriti di lembaga pemasyarakatan New York dan Bedford Hills. Kamu Bu, aku orang nomor 1 di dunia. Aku selalu naik pesawat pribadi kembali. Tidak masalah jika Anda tidak mengizinkan saya naik Rolls-Royce setelah saya turun dari pesawat. Jika Anda tidak membelikan saya Mercedes-Benz dan BMW dan meminta saya naik taksi, saya di mana haruskah aku memasang wajah ini?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Oh Bu, sudah jam berapa dan kamu masih peduli dengan hal-hal ini? Ayo cepat pulang dan lihat apa yang salah dengan ayah. Yang paling penting adalah kata, tanpa menunggu." Jawab Ma-Lan dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi di pinggir jalan. Melihat Ye Chen dan Xiao Churan membuka pintu mobil dan bersiap untuk masuk, Ma-Lan berkata dengan ekspresi tertekan, "Churan, setidaknya panggil mobil mewah atau semacamnya. Sangat buruk untuk mendapatkan jeta." Xiao Churan melihatnya. Ibu sangat manusiawi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Jika kamu ingin naik mobil mewah, tunggu saja di sini. Ye Chen dan aku akan kembali dulu." Setelah itu, dia membuka pintu mobil dan telah masuk. Ketika Ma-Lan melihat ini, dia langsung kehilangan kegigihannya dan hanya bisa duduk di kursi penumpang dengan marah. Begitu dia masuk ke kursi penumpang, dia mengerutkan kening, menutup hidungnya dan berkata kepada pengemudi, "Tuan, mengapa taksi Anda berbau begitu berasap?" Sang majikan berkata dengan santai, "Apakah baunya seperti asap?" "Benar sekali. Tanda seru petik 2. Ma-Lan berseru dengan nada buruk, "Itu semua bau rokok, kamu tidak bisa menciumnya. Apakah itu hidung di atas mulutmu?" Sang master mengerutkan bibirnya, "Bau rokok secara alami karena aku merokok." "Oh, apa yang diributkan ini?" Ma-Lan berkata dengan marah, "Bagaimana kamu, seorang sopir taksi, bisa merokok di dalam mobil? Kamu tidak punya rasa melayani, kan?" Tuannya juga sedikit marah, dan dia matanya membelalak. Dia berkata, "Saya merokok ketika kami memarkir mobil. Saya tidak merokok ketika Anda datang. Perusahaan taksi menetapkan bahwa kami tidak diperbolehkan merokok di depan penumpang, dan saya tidak melanggar aturan." "Oh, kamu hanya bisa naik mobilku selama beberapa detik. 10 menit, tidakkah kamu mengizinkan aku merokok di lain waktu?" Ma-Lan berkata dengan marah, "Tolong mengerti, taksi adalah tempat pelayananmu,
kamu harus jagalah kebersihan tempat servis Anda, dan udaranya segar. Bagaimana Anda masih bisa bernalar dengan bau asap yang begitu menyengat? Sang master tersedak dan berkata, tempat servis ini disediakan oleh perusahaan taksi, bukan saya. Saya hanya mengemudi. Jika Anda tidak puas dalam hal apapun, Anda pergi dan memberikan nasihat kepada perusahaan taksi. Setelah mengatakan itu, sang majikan bergumam tidak puas, itu hanya rokok, ada apa dengan itu, tuan-tuan tidak merokok. Petik 2. Malan memutar matanya ke arahnya, bersenandung dan berkata, asap. Sang majikan menjawab, tidak apa-apa, kamu mencium bau rokok di rumah, dan kamu mencium bau rokok saat keluar. Apa bedanya? Malan mengucapkan dua kata dengan nada menghina, mati. Sang master tanpa sadar bertanya, apa yang mati? Malan dengan sengaja berkata dengan keras, tidakkah kamu bertanya pada laki-laki saya apakah dia merokok? Saya akan memberitahu Anda bahwa dia merokok, dan dia meninggal karena merokok. Ekspresi sang master tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tak tertandingi, tetapi masih menjawab dengan lemah, kamu tahu, kamu, seorang lesbian, jangan dengarkan apa yang kamu katakan. Ada banyak cara bagi seseorang untuk mati. Bagaimana Anda tahu bahwa dia meninggal karena merokok? Kanker paru-paru. Malan berkata dengan marah. Berkata, dia terkena kanker paru-paru karena merokok. Itu menyebar ke jantung, hati, limpa paru-paru, ginjal dan otaknya. Dikatakan bahkan tumbuh di tulangnya. Ketika dia pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat diselamatkan dan dia dapat hidup paling lama 3 bulan. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Dia meninggal minggu lalu, jadi saya menyumbangkan tubuhnya ke sekolah kedokteran dan membiarkan mahasiswa kedokteran berlatih mengeluarkan isi perutnya, yang dapat dianggap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Setelah itu, Malan menghela nafas, oh, Anda, saya tidak tahu, tapi profesor di Fakultas Kedokteran mengatakan bahwa paru-paru suami saya lebih hitam daripada batu bara karena merokok. Begitu dia membuka perutnya, dia mencium bau amis dan bau asap. Dia hampir menyerah. Profesor tua itu langsung mati karena merokok. 2 paru-parunya dipotong dan dikeluarkan. Itu seperti daging babi yang baru diasap, meneteskan minyak. Itu semua tar dalam asap. Anda bertanya pada diri sendiri, apakah dia mati karena merokok? Ketika sang guru mendengar ini, dia ekspresinya tampak seperti dia baru saja memakan lalat beracun. Dia benar-benar merasa jijik dan takut. Malan melihat ekspresinya sangat jelek dan dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, hei, kamu bilang sel kanker ini sangat kuat, dan paru-parunya telah direduksi menjadi kokas. Kanker sel dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat. Vitalitasnya memang kuat, rasanya seperti banyak jamur yang bisa tumbuh di pohon busuk itu, yang agak menarik. Sang master berkata dalam hatinya, apa artinya ini bagi Anda ibu? Metafora sialan macam apa yang kamu bicarakan? Dasar jalang tua sialan, kenapa kamu begitu tidak sopan? Ye Chen duduk di belakang, merasa sangat tidak berdaya, berpikir dalam hati, sebagai ibu mertua, saya benar-benar harus membalas. Ayah mertua saya tidak datang untuk menjemputnya, tetapi dia benar-benar menjemputnya. Dia mengutuk ayah mertuanya sampai mati karena merokok di depan sopir taksi, dan telah dikeluarkan isi perutnya oleh mahasiswa kedokteran. Benar-benar tidak ada orang yang memiliki mulut ini. Xiao Churan juga sangat marah dan tidak nyaman. Duduk di belakang Malan, mendengar Malan begitu banyak mengutuk ayahnya, dia merasa sedikit tidak bisa diterima. Namun ia kurang pandai membeberkan kebohongan Malan di depan supir taksi, karena hal itu mungkin akan membuat supir taksi tersebut meragukan nyawanya, sehingga ia hanya bisa terbatuk-batuk dari belakang sebagai pengingat. Ketika Malan mendengar Xiao Churan batuk, dia secara alami tahu apa maksud putrinya. Namun, dia marah pada Xiao Changkun di dalam hatinya, dan mengabaikan kehadiran putri dan menantunya, dan terus berbicara dengan pengemudi, Tuan, Anda baru saja
Merokok sebenarnya normal, dan itu wajar jika mengidap kanker paru-paru. Anda, silakan saja merokok. Bagaimanapun, hidup adalah tentang hidup bahagia, bukan? Sang master tampak malu dan berkata dengan ragu-ragu, ini merokok, memang berbahaya bagi kesehatan, ini bisa kurangi merokok, atau cobalah mengurangi merokok. Malan bertanya kepada pengemudi sambil tersenyum, Tuan, berapa banyak batang rokok yang Anda hisap hari ini? Sang majikan memegang kemudi dengan satu tangan dengan canggung dan menggaruk kulit kepalanya dengan tangan yang lain. Dia berkata dengan tidak percaya diri, yang ini, sedikit lebih, sehari, yang itu mungkin, 1 bungkus sedikit lebih. Malan mengangguk dan berkata dengan santai, hampir sama. Sebelum orang tuaku pergi, dia biasa mengemas tas setengah hari, tetapi pria berusia awal 30-an itu sudah pergi. Setelah itu, dia melihat ke arah pengemudi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, menurut saya umur Anda 40 atau 50 tahun, kan? Sang guru berkata sambil tersenyum, saya berumur 52. Luar biasa, Malan mengacungkan jempol berdiri dan berkata dengan serius. Dalam pekerjaanmu, kamu ini cukup bagiku. Jika aku mengertakkan gigi dan bertahan selama lebih dari 10 tahun, suamiku akan hidup 2 kali lebih lama. Ekspresi sang majikan saat ini sudah jauh lebih jelek daripada menangis. Saat ini, Malan hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya, apa yang kamu maksud dengan orang yang hidup begitu lama? Orang tuaku meninggal lebih awal dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Berbeda denganku, yang juga seorang ayah dan seorang ibu. Kadang-kadang aku hanya memikirkannya, lebih baik aku yang pergi, maka aku akan mati lebih awal, dilahirkan lebih awal, pergi lebih awal dan dibebaskan lebih awal. Sang master melirik ke meja penyimpanan di bawah mobil konsol tengah dan melihat sekilas sebungkus rokok merek Jinling di dalamnya, dan merasakan emosi campur aduk di hatinya. Xiao Churan tidak tahan lagi. Jadi dia menepuk bagian belakang kursi Malan dari belakang dan berkata dengan marah, Bu, kenapa kamu belum selesai? Malan berbalik dan berkata dengan rasa keadilan, Churan, aku menekan kerinduan dan kesedihanku pada ayahmu, menggunakan kasus pribadi ayahmu untuk dengan baik hati mengingatkan tuan ini agar memperhatikan kesehatannya. Jika dia mendengarkan kata-kata ini, dia bisa berhenti merokok, meski hanya untuk mengurangi merokok di masa depan. Jika saya hidup beberapa tahun lagi, apakah menurut Anda saya telah menyelamatkan nyawanya? Malan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kami tidak menyelamatkan nyawanya, kami menyelamatkan setengah atau seperempat nyawanya kehidupan. Kehidupan, bukankah itu terlalu berlebihan? Orang mengatakan bahwa menyelamatkan 1 nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ibumu, aku mencoba mengumpulkan kebajikan untuk diriku sendiri, bukan? Xiao Churan bertanya dengan marah, bagaimana dengan Ayahku, kamu begitu apakah kamu tidak takut merusak karakter moralmu ketika berbicara tentang ayahku? Malan berkata dengan serius, dia sudah mati, jadi ada apa denganku? Xiao Churan berkata dengan marah, Bu, katakan lagi, itu keterlaluan. Malan melihat Xiao Churan benar-benar marah, jadi dia segera berkata oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tidak apa-apa jika aku tidak mengatakannya itu. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada pengemudi, Tuan. Saya harus memukul Anda mulai sekarang. Jangan menganggap serius apa yang baru saja saya katakan, anggap saja saya sedang menggoda Anda. Tuan itu mengejang sudut mulutnya beberapa kali, dan berkata dengan canggung, itu, oke. Sepanjang jalan, Malan sepertinya sudah selesai melampiaskan amarahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen dan Xiao Churan juga berhenti berbicara karena suasana canggung ini dan tidak bisa berkata-kata sepanjang waktu. Lebih dari setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan kawasan Thomson Yipin Villa. Ye Chen membayar uangnya dan mereka bertiga keluar dari mobil. Melihat mereka bertiga berjalan pergi,
Pengemudi itu mengambil setengah bungkus rokok Jinling dan melemparkannya keluar jendela. Dia mengutuk dan berkata, "Persetan, jangan merokok lagi." Sebelum Ye Chen memasuki pintu, dia melirik di sudut matanya. Aku melihat sekilas sekotak barang yang terlempar keluar jendela pengemudi, dan sedikit terkejut. Sepertinya aku mendengar suara dari suatu tempat. Malan, prestasi plus 100. Saldo prestasi saat ini, minus 108.000. Mereka bertiga berjalan ke komunitas sambil mendorong barang bawaan mereka dan mendengar suara klakson mobil pendek dari belakang. Mereka bertiga menoleh ke belakang tanpa sadar dan melihat sebuah SUV besar Mercedes-Benz melaju perlahan. Jendela diturunkan, dan seorang wanita menjulurkan kepalanya dan berkata dengan terkejut, "Oh, Malan, kapan kamu kembali dari Amerika Serikat?" Ketika Lan mendengar ini, dia terkejut dan berkata, "Qian Hongyan, benarkah itu kamu?" Qian Hongyan mengemudikan mobilnya ke depan dan berhenti tepat di sebelah Malan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia bersandar ke jendela dan berkata sambil tersenyum, "Malan, kamu benar-benar menarik. Kamu bisa pergi ke Amerika Serikat dan tinggal selama beberapa bulan dan masih belum mengenaliku sebagai kakak iparmu." Alis Malan tiba mengerutkan kening. Ada beberapa suara yang naik dan turun di hatinya saat ini. Suara pertama adalah, "Sial, bagaimana wanita jalang bau seperti Qian Hongyan bisa mengendarai Mercedes-Benz? Bukankah dia terlalu miskin untuk disalahkan? Ada 2 orang cacat terbaring di rumah, dan satu lagi berusia 80-an. Tua nyonya, dia makan 1 kali setiap hari dan sangat miskin. Bagaimana dia bisa mendapatkan Mercedes-Benz?" Suara kedua berkata, "Sial, uang ini." Membuat Hongyan mengubah wajahnya dengan sangat cepat. "Saya tidak pergi ke Amerika Serikat. Saat aku masih kecil, dia menempel padaku seperti pengikut sepanjang hari. Saudari Lan panjang dan pendek, tapi sekarang dia mengendarai Mercedes-Benz." Saudari Lan berhenti meneleponku dan mulai memanggilku Malan lagi. Dia adalah masih adik iparku yang sialan. Siapa yang mengenalinya sebagai adik iparku? Suara ketiga berkata, "Sial, Qian Hongyan ini pasti mengalami nasib buruk dan secara tidak sengaja membuatnya berbalik, kan? Bisakah dia mengendarai Mercedes-Benz, lintas negara yang besar? Ini pasti memiliki kekuatan finansial tertentu." Qian Hongyan melihat Malan tidak berbicara. Dia sengaja tersenyum dan berkata, "Oh Malan, pergilah ke Amerika Serikat. Perubahannya sangat besar. Kita telah bersama selama bertahun-tahun, tetapi kamu mengabaikanku bahkan ketika aku berbicara denganmu." Melihat kata-kata aneh Qian Hongyan, Malan mendengus dingin dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Oh, jika kamu ingin mengatakan bahwa ini adalah perubahan besar, menurutku itu salahmu. Perubahan yang sangat besar. Aku ingat sebelum aku pergi, kamu memanggilku Sister Lan setiap hari. Dan kamu bilang kamu menginginkanku untuk membelikanmu rantai emas Chow Tai Fook. Mengapa kamu menyebut dirimu kakak ipar di hadapanku lagi, Qian?" Hongyan terkekeh dan berkata, "Malan, seperti kata pepatah, dibutuhkan 3 hari bagi seorang sarjana untuk melihatnya kamu dengan mata baru, dan butuh 3 hari untuk saling memandang dengan mata baru. Belum lagi kamu telah pergi selama lebih dari sebulan." "Itu benar," kata Malan dengan nada menghina. "Aku kenal kamu selama lebih dari 20 atau 30 tahun, dan aku belum menemukan sesuatu yang mengesankan tentangmu, apalagi aku baru pergi selama beberapa bulan." Qian Hongyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, lupakan saja. Kamu, Malan, sudah menjadi onmyoji tua, dan kamu berpikiran sempit dan tidak ingin orang lain hidup lebih baik darimu. Aku memahami 2 poin ini lebih baik daripada orang lain, dan aku tidak akan melakukannya. Gunakan wajahku yang panas untuk mengekspresikannya. Pantatmu dingin. Ayo pergi sekarang, sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas, dan Mercedes-Benz itu mengeluarkan deru mesin, meninggalkan mereka bertiga jauh di belakang.
Ma Lan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sialan, Qian Hongyan ini berani tergila-gila padaku. Aku harus membiarkan dia menemukan kesempatan untuk berbalik." Xiao Churan berkata dengan santai, "Jika Bibi dapat memiliki kesempatan ini juga merupakan hal yang baik untuk menyerah. Sangat sulit bagi keluarga mereka sebelumnya. Nenek tidak akan membicarakannya." Paman dan Hailong mendengar bahwa mereka telah berbaring di tempat tidur sepanjang waktu dan hampir tidak punya waktu, kemampuan untuk menjaga diri mereka sendiri. Mereka mengandalkan dia untuk menarik mereka. Sekarang mereka punya uang, hidup mereka pasti akan lebih baik. "Bangunlah." Ma Lan berkata dengan marah, "Sudah. Kubilang Churan, semua orang di dunia ini bisa hidup baiklah, tapi hanya keluarganya Qian Hongyan yang tidak bisa." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Mengapa? Bu, bagaimanapun juga kita semua adalah satu keluarga, dan darah lebih kental daripada air. Bahkan jika kedua keluarga tidak sering berpindah-pindah sekarang, mereka masih saudara." Petik 2. "Tidak." Ma Lan mengertakkan gigi dan berkata, "Sudah kubilang, terkadang, yang terakhir orang yang ingin membunuhmu adalah orang yang darahnya lebih kental dari air. Kamu tidak tahu betapa kejam dan kejamnya Qian Hongyan sialan ini." Ketika dia mengatakan ini, Ma Lan tidak bisa tidak memikirkan Qian Hongyan. Hongyan mempermainkan dan hampir menipunya hingga kehilangan seluruh keluarganya. "Jika bukan karena Ye Chen saat itu, saya akan hancur total." Saat itulah Ma Lan benar-benar menyadari bahwa Qian Hongyan dan Xiao Changqian benar-benar memiliki hati dan keberanian untuk memakan orang. Oleh karena itu, Ma Lan selalu menyimpan dendam terhadap Qian Hongyan dan sangat mewaspadainya. Alasan kenapa dia dekat dengan Qian Hongyan sebelumnya adalah karena Qian Hongyan terus berlutut dan menjilati Ma Lan seperti anjing pesek, yang membuat Ma Lan menemukan rasa superioritas yang besar dan membuat Ma Lan sangat menikmatinya. Hongyan menginjaknya, tapi Qian Hongyan masih khawatir dengan perasaan dia meregangkan pahanya. Namun, meskipun dia mengajak Qian Hongyan makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, dia masih ingat bahwa Qian Hongyan adalah ular berbisa yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, dan dia harus selalu berhati-hati agar dia tidak menggigit orang lagi. Awalnya, dia mengira Qian Hongyan tidak akan pernah bisa berbalik dalam hidup ini. Tapi dia tidak menyangka gadis ini akan berbalik begitu cepat. Dia teringat logo yang dia lihat di bagian belakang mobil tadi, dan mau tidak mau bertanya kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, mobil jenis apa G500 itu? Apakah mahal?" "G500. Ye Chen berkata dengan santai, "Itu adalah Mercedes-Benz Geely. Salah satunya lebih baik dari G350, tapi lebih buruk dari G63. Ma Lan berseru, "Bukankah kamu mengatakan bahwa G besar adalah G63? Mengapa G500 juga salah satu G besar?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya G63. Semua mobil di seri ini disebut G besar, dan meskipun G500 tidak semahal G63, namun tetap saja tidak murah juga. Terlebih lagi, mobil ini selalu dihargai dengan harga premium, dan total harganya lebih dari 2 juta yuan. Apa katamu?" Ma Lan matanya membelalak dan dia berkata dengan ngeri, "G500 itu harganya lebih dari 2 juta. "Iya." Ye Chen mengangguk, "Saya pasti ingin lebih dari 2 juta. Bagaimanapun, ini adalah G yang besar." Ma Lan tiba-tiba dia sangat marah sehingga dia terus menghentakkan kakinya, "Sialan. Tuhan itu buta. Bisakah Qian Hongyan mampu mengendarai mobil seharga lebih dari 2 juta yuan? Bagaimana dia bisa begitu berbudi luhur dan cakap? Bahkan orang-orang miskin di keluarganya pun tidak bisa disalahkan. Dia juga mengemudi sebuah Mercedes-Benz G bernilai lebih dari 2 juta, dari mana wajah ibunya berasal?" Ye Chen mengatakan sesuatu yang memilukan, "Bu, karena orang mampu membeli mobil semahal itu, tidak mungkin mereka tidak bisa membuka potnya. Mungkin sebelumnya sangat tidak mungkin untuk membuka panci, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar telah berbalik."
Malan memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Apakah itu Xiao Weiwei? Sepertinya aku pernah mendengar dia berkata sebelumnya bahwa Xiao Weiwei terlibat dalam semacam perusahaan etiket, dan bisnisnya tampaknya sedang dalam masalah. Cukup bagus. Sial, saya pikir Xiao Weiwei bekerja untuk orang lain, tetapi saya tidak berharap menghasilkan uang seperti ini. Ye Chen. Mengguncangnya kepala, Bu, itu tidak mungkin. Bahkan jika Xiao Weiwei mendapat penghasilan bagus, dia mungkin hanya membeli setengah G besar sepanjang tahun, belum lagi dia sepertinya baru bekerja beberapa bulan, bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang? Marvin sebenarnya mengetahui situasi perusahaan etiket Xiao Weiwei dengan cukup baik. Lagi pula, dia telah mengambil alih perusahaan itu untuk dijalankannya. Dengan Hongwu dan Chen Zekai yang merawat mereka, bisnis perusahaan etiket sangat bagus selama periode ini. Jika mengikuti pola perusahaan etiket biasa yang berusaha semaksimal mungkin untuk memeras wanita etiket, maka perusahaan tersebut memang dapat menghasilkan banyak uang. Namun, Xiao Weiwei kini telah mengubah cara jahatnya, dan juga mengalami cobaan berat karena dijebak. Oleh karena itu, dia sangat tulus kepada wanita etiket di bawah perusahaannya. Tidak hanya dia menerima komisi lebih sedikit, dia bahkan menciptakan banyak keuntungan untuk mereka. Membeli mobil komuter dan menyewa sopir penuh waktu untuk para wanita etiket saja sudah membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, laba bersih perusahaan tidak 100% masuk ke kantong Xiao Vivi. Xiao Wei hanya bisa mendapatkan sebagian kecil. Jadi setelah dihitung, bukan masalah besar bagi Xiao Wei untuk menghasilkan 1 juta dalam 1 tahun. Tidak peduli berapa banyak terlebih lagi, ini sebenarnya tidak realistis. Setelah mendengar ini, Malan bertanya dengan ekspresi kaget, jika Xiao Weiwei tidak membelinya, mungkinkah Qian Hongyan menyerahkannya sendiri? Ini tidak mungkin. Qian Hongyan, lelaki tua yang menganggur, seorang wanita tidak memiliki koneksi dan keterampilan, apa yang dapat dia lakukan untuk kembali lagi? Kenaikan Qian Hongyan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba membuat Malan merasa sangat tertekan. Meskipun dia tinggal di sebuah rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, dia tahu betul bahwa hal-hal tersebut tidak ada hubungannya langsung dengan dirinya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dalam hidup Malan hanyalah menghabiskan uang dan ditipu. Dalam hal menghasilkan uang dengan kekuatannya sendiri, dia tidak pernah melakukannya selama 50 tahun hidupnya. Oleh karena itu, hal yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah dari mana Qian Hongyan mendapatkan uang untuk membeli Mercedes-Benz G500 miliknya. Jika Xiao Weiwei mendapatkan uang, maka dia, Malan, akan merasa lebih baik, karena dia menghabiskan uang dari putri dan menantunya, dan keadaan Qian Hongyan tidak jauh lebih baik. Terlebih lagi, dia hanya membuka 200 yuan, cuma Mercedes-Benz G500 yang harganya puluhan juta. Saya mengendarainya waktu di Jinling beberapa waktu lalu. Itu Rolls-Royce culinan yang harganya puluhan juta, jadi saya tetap mengalahkannya. Tapi dia takut Qian Hongyan mendapatkan uangnya sendiri. Jika ini masalahnya, dia, Malan, tentu saja tidak akan bisa menerimanya. Jadi, sambil berjalan, dia bergumam, saya benar-benar tidak mengerti. Dia, Qian Hongyan, tidak memiliki kualifikasi akademis, tidak memiliki penampilan, tidak memiliki sosok, tidak peduli apapun yang terjadi. Dia mengalami kecelakaan di tambang batu bara hitam beberapa waktu lalu. Kehamilan telah membuat lelucon besar. Bagaimana pecundang seperti itu bisa berbalik? Xiao Churan melihat ibunya sudah sedikit gila, jadi dia segera berkata, "Oh Bu, jangan khawatir tentang ini lagi, jalani hidupmu dengan baik. Bukankah hidup baik-baik saja? Kenapa kamu selalu mengkhawatirkan orang lain?" Malan berkata dengan sangat serius, jika orang lain mengendarai Mercedes-Benz G, aku pasti tidak akan menganggapnya serius, tapi kenapa dia, Qian Hongyan? Saat dia berkata, Malan mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak, aku harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas." Xiao Churan melihat bahwa membujuknya tidak ada gunanya.
jadi dia berhenti membuang-buang kata-kata. Ketika mereka bertiga sampai di depan vilanya, Malan melihat ke halaman melalui gerbang pagar listrik, dan langsung menjadi geram dan mengumpat dengan marah, "Sialan, sialan Xiao Changkun, mobilnya diparkir di rumah. Dia tidak ingin menjemput kita sama sekali. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya ketika aku memasuki rumah." Setelah itu, Malan memimpin, mengendalikan kursi roda listrik dan bergegas ke halaman, langsung menuju gerbang. Xiao Churan takut ibunya akan bertengkar dengan ayahnya ketika dia pulang, jadi dia segera mengejarnya. Pintu terbuka, dan sebelum mereka bertiga masuk, mereka tercekik oleh bau rokok yang menyengat, alkohol, serta makanan berjamur dan tengik. Melihat ruang tamu besar yang semula didekorasi dengan mewah, kini terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Puntung rokok, kotak rokok, dan berbagai botol wine berserakan sembarangan. Yang lebih menjijikkan lagi, banyak makanan dibawa pulang yang sudah dimakan malah dibuang dengan mulut terbuka. Saat itu pertengahan musim panas, dan sisa makanan di kotak bekal hampir berjamur dan berbau. Sungguh menjijikkan. Baik Xiao Churan dan Malan sangat terkejut dengan kekacauan di depan mereka hingga otak mereka mengalami korsleting, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tapi Ye Chen melihat sekilas sosok malu yang meringkuk di sofa ruang tamu. Bukankah itu ayah mertuanya Xiao Changkun? Saat ini, Xiao Changkun sudah sangat mabuk. Dia hanya mengenakan celana boxer dan tubuh bagian atas telanjang. Dia terpuruk di sofa dengan posisi bengkok. Di tangannya, ada sebotol anggur yang dia minum lebih dari sekali, setengah dari vodka. Jadi, dia berjalan cepat untuk memeriksa kondisi Xiao Changkun, tapi ketika dia mendekat, dia dikejutkan oleh pria di depannya. Pria di depanku memang Xiao Changkun, tapi dia memiliki janggut jorok, bau asam di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya telah mencapai tingkat dekadensi yang ekstrim. Dalam kondisinya saat ini, jika dia dilempar langsung ke atas jalan, dia akan menjadi seorang tuna wisma sepenuhnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayah, bangun, ayah, saya Ye Chen." Xiao Changkun linglung ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dan dia mengutuk dengan marah, Aku beritahu kamu, jangan datang dan ganggu aku, suasana hatiku sedang buruk." Malan mengendalikan kursi roda listrik dan mendorong kaleng bir yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Dia bergegas ke sofa dengan marah dan memandang Xiao Changkun yang terbaring di tempat tidur seperti pengemis. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berseru. Dia mengutuk, "Sialan, aku sedang menunggumu menjemputku di bandara dengan Rolls-Royce, tapi kamu mabuk di sini. Kamu membuatku menertawakan wanita jalang bau itu. Qian Hongyan, benar-benar tidak masuk akal." Mengarahkan ponsel tepat ke dahi Xiao Changkun, dan membantingnya dengan keras. Ponsel itu seperti batu bata, langsung menamparkan wajah Xiao Changkun. Xiao Changkun tiba-tiba duduk dan berteriak, "Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya?" Malan melemparkan Hermes di tangannya ke arah Xiao Changkun lagi dan mengutuk, "Xiao Changkun, kamu bajingan tua, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Nenekmu Ma sudah kembali, katakan dengan jelas siapa kamu. Bagaimana keluarga yang baik bisa menjadi hantu seperti itu?" Xiao Changkun masih dalam keadaan mabuk, dan penglihatannya belum segera pulih. Dia hanya samar-samar melihat sesosok tubuh dan wajahnya dipukul dan terluka. Jadi dia mengutuk dengan keras. Tetapi ketika dia mendengar suara Malan, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia terbangun dari anggur di sejenak. Segera, penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas dari kabur, dan dia melihat wajah marah Malan dengan jelas. Dia berseru dengan gugup, "FCK, Malan, kapan kamu kembali?" Malan mengumpat dengan marah, "Saya baru saja naik taksi dari bandara, dan saya sangat marah karena bau rokok merokok di dalam mobil. Saya sangat kesal karena bau di rumah 100 kali lebih buruk daripada bau di taksi. Apakah kamu akan mati? Dalam beberapa hari terakhir sejak kamu kembali dari Korea Selatan, kamu tahu cara merokok dan minum.
kenapa aku tidak melihatmu meniup kepalamu? Apakah rambutmu dikeriting? Tubuh Xiao Changkun bergetar dan dia ragu-ragu. Aku sedang tidak dalam keadaan baik suasana hati akhir-akhir ini. Jadi aku minum untuk menghilangkan kekhawatiranku setiap hari. Suasana hati tidak baik. Ma Lan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa suasana hatimu buruk setelah pergi ke luar negeri selama berhari-hari? Apakah kamu putus cinta? Ketika Xiao Changkun mendengar kata-kata Ma Lan, suasana hatinya sedang buruk, merasa seperti tersengat listrik. Dia dengan cepat menjelaskan, tidak, saya pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya, tidak menemukan seseorang. Ma Lan bertanya balik, lalu mengapa suasana hatimu sedang buruk? Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu dalam keadaan seperti itu karena suasana hati yang buruk. Kamu telah diintimidasi oleh ibumu, saudara laki-laki dan perempuan iparmu selama bertahun-tahun di keluarga Xiao, dan aku belum pernah melihatmu seperti ini. Saat dia berkata, Ma Lan memikirkan sesuatu dan berkata tanpa berpikir. Oh, aku benar-benar mengingatnya, ketika Han Meiking pergi ke Amerika Serikat, kamu seperti ini, mencari hidup dan mati sepanjang hari. Katakan padaku, apakah kamu pergi ke belakangku dan berbicara dengan Han Meiking lagi? Benar, wajah Xiao Changkun menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat menjelaskan, di depan anak-anak, apa yang kamu bicarakan? Han Meiking dan aku sudah tua. Oke, usia kita hampir 30, sudah setahun, menarik kan, agar kamu menyelesaikan masalah lama ini. Ma Lan berkata dengan dingin, kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu seperti ini? Xiao Changkun benar-benar panik dengan pertanyaan Ma Lan, dan dia merasa sangat bersalah, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ye Chen dengan cepat bertanya saat ini, Ayah, apakah kamu tidak tampil baik dalam pertukaran budaya di Korea Selatan kali ini dan merasa tidak nyaman? Xiao Changkun diingatkan oleh Ye Chen dan buru-buru mengangguk. Ya, hanya saja tidak benar, bagus sekali. Saat dia berbicara, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan marah dari lubuk hatinya, saya telah mempersiapkan pertukaran budaya ini sejak lama. Hanya berpikir bahwa saya dapat menunjukkan wajah saya baik di Korea kali ini. Dan juga membawa kejayaan bagi China dan Jinling. Siapa sangka setelah sampai di Korea Selatan, pusat perhatian akan dicuri oleh orang lain di grup yang sama. Alhasil, saya sudah berada di sana lebih lama lagi, dari 20 hari dan belum bisa tampil sama sekali. Aku belum pernah merasa begitu malu dalam hidupku. Ketika Ma Lan mendengar ini, dia mempercayainya di dalam hatinya, tapi dia masih mengumpat dengan marah, lihatlah keparatmu potensi, pantas saja ibu, kakak, dan adik iparmu bahkan tidak memandang rendahmu. Bukankah kamu hanya akan melakukan semacam pertukaran budaya? Jika tidak dilakukan dengan baik, maka tidak dilakukan dengan baik. Jika itu memalukan, itu memalukan. Tidak bisakah kita tidak pergi lain kali? Xiao Changkun sangat tertekan. berkata, apa yang Anda katakan sangat ringan. Tahukah Anda betapa pentingnya pertukaran luar negeri ini bagi saya? Jika saya melakukannya baiklah kali ini, sisa hidupku akan ditulis ulang. Sekarang lebih baik biarkan orang lain yang menulis ulang. Oh, aku sudah menjadi pendamping yang lengkap dan benar-benar sialan, melihat penampilan Xiao Changkun yang pengecut, Ma Lan merasa marah dan mengumpat dengan marah, aku tidak peduli berapa banyak orang yang hilang di Korea, seberapa besar matamu. Kamu harus membersihkan ruang tamu ini untukku malam ini, dan itu akan bersih. Jangan tidur sampai kamu selesai membersihkannya. Jika aku bangun besok dan mencium sedikit asap rokok dan melihat setengah puntung rokok, aku ingin kamu terlihat baik. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah memainkan joystick kursi rodanya dan memasuki lift, lalu naik ke atas menuju kamarnya. Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ayah, kamu mengatakan itu benar. Partisipasimu dalam asosiasi lukisan dan kaligrafi hanyalah sebuah hobi. Tidak masalah meskipun kamu tidak berprestasi di bursa luar negeri.
Bagaimana bisa kamu membuat dirimu begitu dekaden? Tahukah kamu bahwa jika kamu merokok begitu banyak dan minum terlalu banyak alkohol di rumah sendirian, kamu dapat dengan mudah mengalami kecelakaan. Kami tidak ada, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bahkan tidak ada yang bisa panggil ambulans untukmu. Tidak. Xiao Changkun berkata dengan depresi, "Kamu tidak mengerti. Aku sangat tertekan. Jika aku tidak merokok dan minum anggur, aku akan menderita depresi." Apalagi yang dilakukan Xiao Churan ingin berkata. Ye Chen dengan cepat mengingatkan saat ini, "Sayang, ibu naik ke atas sendirian, kakinya tidak nyaman. Kamu harus pergi ke sana dan melihatnya untuk melihat apakah dia membutuhkan sesuatu untuk diurus. Bantu dia jaga dia. Ayah, aku di sini. Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu." Xiao Churan akhirnya sadar, berpikir bahwa ibunya masih mengalami patah kaki dan berada di kursi roda. Dia dengan cepat berkata, "Kalau begitu biarkan aku naik dan melihat dulu. Kamu bisa menjaga ayah dengan baik di sini." Setelah itu, dia berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, tidak peduli apa. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan merokok atau minum lagi." Ekspresi Xiao Changkun sangat tertekan. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu kepada putrinya, tetapi kemudian dia melihat orang di sebelahnya. Ye Chen kemudian berkata kepada Xiao Churan, Oke, saya mengerti. Pergi dan temui ibumu secepatnya." "Ada apa dengan ibumu? Apakah kakinya patah lagi?" "Ya." Xiao Churan menghela nafas. Saat ibu sedang bermain di New York, dia tidak sengaja terjatuh dan luka lamanya kambuh lagi. "Omong kosong." Xiao Changkun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Ada apa dengan kambuhnya luka lama? Menurutku ibumu pasti aku menyinggung seseorang dan dipukuli, dan aku masih tidak memahaminya." Xiao Churan berkata dengan wajah serius, "Ayah, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Ibu telah banyak menderita beberapa waktu yang lalu. Aku akan mengikutimu perlahan ketika aku punya kesempatan. Katakan padaku, aku akan naik dan menemuinya dulu." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan bergegas ke lift dan pergi ke lantai 3. Melihat Xiao Churan telah pergi, Xiao Changkun menatap Ye Chen dengan mata merah dan wajah sedih, dan tersedak tak terkendali. "Ye Chen, menantuku yang baik, ayah sedang mabuk cinta, pusing." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bertanya kepadanya, "Ayah, kapan kamu jatuh cinta? Dengan siapa kamu jatuh cinta? Kenapa aku tidak tahu? Siapa lagi yang bisa?" Xiao Changkun menyeka air matanya dan tersedak. "Tentu saja itu kamu, Han, bibi making Han." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah kalian berdua teman dekat? Kapan kalian berkumpul?" Xiao Changkun dengan cepat menjelaskan, "Kami tidak bersama. Aku belum menceraikan ibumu." Ye Chen berkata tanpa daya, "Kita tidak bersama, jadi cinta macam apa yang hilang?" Xiao Changkun merasa seolah-olah dia telah dipermalukan, dan dengan cepat berdebat dengan wajah memerah, "Kami selalu memiliki satu sama lain di hati kami." Dia hanya berkata ketika dia kembali ke Tiongkok, "Suatu kali dia dan putranya Paul datang ke rumah kami untuk makan malam. Apakah Anda ingat?" "Ingat," Ye Chen berkata dengan santai, "bukankah itu pertemuan antara teman sekelas lama? Apa yang istimewa?" Xiao Changkun berkata dengan serius, "Tentu saja ini spesial. Anda tidak tahu bahwa kami berada di dapur hari itu dan saya menyatakan cinta saya secara mendalam. Bukan hanya pengakuan penuh kasih sayang, saya juga memeluknya. Dia juga memelukku." Petik 2. "Ya," Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lalu apa? Apakah kalian berdua bersama?" Petik 2. "Tidak." Ekspresi Xiao Changkun tiba-tiba menjadi gelap dan dia bergumam, "Aku tidak pernah berani menceraikan Malan. Bibi Hanmu sangat menyendiri sepanjang hidupnya. Dia jelas-jelas adalah pacarku saat itu. Jelas sekali Malan yang berhubungan seks denganku saat aku mabuk, tapi dia memilih untuk meninggalkanku ke Malan dan pergi ke Amerika sendirian. Meskipun dia kembali, Malan dan aku tidak bercerai selama sehari,
jadi dia tidak bisa, jangan menceraikanku. Kita bersama. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changqian menghela nafas lagi. Sebenarnya, ketika Bibi Hanmu baru saja kembali ke Tiongkok, selama aku berani menceraikan Malan, dia pasti akan bersamaku, tapi aku pengecut. Aku takut, Ye Chen, tahukah kamu? Aku pengecut, Malan memelototiku, aku bahkan tidak berani berteriak, jika aku benar-benar meminta cerai darinya, dia tidak akan melawanku dengan pisau. Ye Chen berkata sedikit. Dia tersenyum dan menghibur, ayah sendiri yang mengatakannya. Kalian berdua tidak bersama, jadi tidak ada yang namanya jatuh cinta atau tidak. Jadi jangan terlalu negatif. Dan meskipun kalian berdua tidak bisa menjadi kekasih, kamu masih bisa menjadi kekasih. Teman, jika Anda memang ingin menjadi kekasihnya, maka Anda bisa memikirkannya matang-matang dan menentukan pilihan. Xiao Changqun berkata dengan sedih. Oh Ye Chen, Anda tidak mengerti. Sekarang aku tidak punya kesempatan untuk memilih Bibi Hanmu bersama orang lain. Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Bibi Han bersama orang lain? Tidak mungkin. Bukankah dia selalu menyukaimu, Xiao? Changqun meratap seolah ingin mati. Dia selalu menyukaiku. Tapi itu dulu, sekarang dia sudah memiliki separuh lainnya. Ye Chen bertanya sambil bergosip, siapa separuh lainnya? Ah, Bibi Han jelas berada di urutan teratas di antara orang parubaya dan lanjut usia, dan dia juga orang yang telah melihat dunia. Siapa yang bisa membuat jantungnya berdebar kencang? Xiao Changqun berkata dengan depresi, seorang profesor dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Sial, dia juga belajar di luar negeri. Keduanya memiliki banyak kesamaan topik, dan dia juga seorang janda seperti Bibi Hanmu. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changqun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh, kamu telah melihat cucu itu. Apakah kamu ingat suatu saat ketika Bibi Hanmu sakit, aku pergi mengantarkan makanan untuknya, tapi dia mengajakku dan bersikeras untuk pergi lari ke tepi sungai. Setelah itu, kamu juga pergi. Saat kita bertiga hendak pergi untuk berangkat, kami bertemu seseorang. Profesor yang mencalonkan diri juga seorang profesor di MIT, dan nama belakangnya adalah He. Ye Chen bertanya dengan heran. He Yuanjiang. Petik 2. Ya, Xiao Changqun mengertakkan gigi dan berkata cucu itu. Bersambung.